siang-siang panas, cuacanya, aduh ya Allah, bikin aku hitam nanti. Ini lagi punya adik, disuruh jemput, masa cantik-cantik gini disuruh jemput anak SD sekecil ini. Adik masih SMA, Din. Kak, Kok kamu di sini sih? mana sih Kak? Ditungguin lama juga. Ya, ini tajam dulu dong, Ini gimana udah jam sih? berapa Kak? Kamu ini kalau dijemput tuh ya, Mbak, makasih ya Kak. Gitu loh, Nang. Tapi ini telat. Terus gimana? Ayo, Ini udah setengah aduh, satu. ini aku lagi ngidam yang namanya keripik singkong, Keripik tahu singkong. nggak? Apa? Murid? Keripik apa Kak? Kamu nggak usah banyak tanya, ayo. Kita langsung ke tempat pengolahnya aja. Boleh. Cepetan. Yuk. Wah, dasar Bentar bocah. toh Kak, ini belum belum. Ayo cepet. Buru-buru kenapa sih Kak? Awas. Buruan. Ya, emang princess itu selalu pertama. Buruan dong. Yuk turun Kak. Ya, ayo. Aku. Ini tempat apa sih Kak? Ini namanya rumah ketela. Kamu nggak lihat tuh tulisan segede itu? Kok perpanjang gini ya? Terpencil dari mananya kamu nggak pernah kan datang ke sini kan? Kan belum tahu. Jangan berita. Dek, tuh lihat ada terbakar. Itu Ada kerupuk. itu ada gugunya. Iya, apa ya dia ya? Baunya. Selamat sore, Sore, Bu. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore. Siang. Sore. Kamu tuh Siang ya, Bu, ya? orang tua tuh jangan bandel gitu loh, Dek. Gimana sih Kak? Udah kamu duduk dulu, itu tasnya berat kan? Ibu itu lagi bikin apa kok baunya kok Ya, Bu. tercium sampai luar negeri banget. itu, Bu. Iya, ini mau nyobain. Boleh. Ih, Boleh Bu. Boleh, enak ya. silakan. Dua ya Bu ya. Satu dulu. Dua. Karena aku lapar. Ih, Karena itu lapar. rahasia banget sih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau dibagi dua kayak oh my god. Cobain dong Kak. Baunya enak banget. Enak Kak? Itu Enak ya? Enak banget ya? enggak, ini tuh aku tahu kalau di Australia namanya egg roll. Bener nggak, Bu? Iya, ini egg roll. Kan di sini juga roll Kak. Soalnya egg itu kan bahasa Inggris ya. Dan itu sering banget ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi ini namanya egg roll gitu loh. Kan enggak? Gampang aja Kak, semprong. Semprong nih makannya. Itu cara bikinnya gimana? Iya, Kok Bu. bisa Ini seenak kayak ini? gini. Iya. Mau nyobain bikin? Boleh? Nyobain Kak Kakak? Ini Boleh. caranya kayak gini ya. Diajarin Kak. Enak loh. Enak. Bu ini Kakak mau nyoba? Boleh, Iya, silakan. Coba, Kak, coba. kamu tuh banget banget nih, pegangin nih. Gimana ini pucarnya? Aduh. Kaku banget ini. Berat lagi. Ini yang Ini sudah. dibuka? Ya, dibuka. Dibuka. Ini pegang yang kanan. Ini kanan. Tengah-tengah. Di tengah. Iya, ini. Di tengah dong Kak. Ini. Gimana sih? Oh. Nah. Tuh. Itu harus cepet-cepet, kalau kelamaan nanti kering. Jadi nggak bisa digulung. Ini kayak tekan gini ya, Bu? Kayak gitu baru ditarik pakai geriginya ini. Ini pakai ini. Gigi, Kak, pakai Gini, gigi gini, Kak. gini. Gini. Iya, tarik. Wow. Wah, Pinter keren banget sih, Kak. Ya emang. Cakep. Aduh, jauh-jauh dari Australia. Terakhirnya nanti ditekan ditekan untuk lagi, ngunci. gitu Iya. loh, Dek. Tuh, gini loh. Ini spesial dari aku. Pokoknya ini yang paling estetik itu aku yang bikin. Emang iya Kak. Aku juga Terus ini bisa Kak. ngambilnya gimana, Bu? Pakai tangan kayak gini. Ini mau bikin satu lagi. Boleh nih. Aku Kak, belum. Udah, kamu nggak usah. Cowok tuh ya, takdirnya tuh cuma makan. Iya kan. Ini cewek yang masak. Tim. Nih, lihat ya, nih. Udah belum mahir mau, banget nih. Ya, ditekan. Lihat loh nih. Kamu tuh udah pinter banget ini, jago masak ini. Nah, Tapi nggak pernah masak di rumah. Pencitraan aja. Nih. Gini loh, Dek. Nih. Ini, Nang. Bagus punya ibunya Kak. Itu baru satu kali nih, ditekan dulu. Angkat. Tuh, gitu loh. Nanti cobain. Masih panas, Dek. Sabar. Bu, ini Kalau boleh masih coba panas, lagi? boleh, Boleh. boleh. Makasih, Tapi Bu. kalau panas belum keras. Oh, harus nunggu kering Dingin. dulu, nunggu dingin dulu. Ini kayaknya Iya. udah ini. Cobain Kak. Ini rasa. Ini udah ini. Rasanya seperti rasa yang pernah ada. Enak banget. Kak, aku mau nyobain Kak. Udah, nggak usah.
Ini tuh ya mama kalau di rumah tuh suka banget sama yang kayak ginian nih. Tapi Biasanya kakak nih belum idaman mertua nih kalau yang di bawah 1 toples. Pokoknya nanti kamu kalau punya pacar yang dibawa engkel aja. Biar mama mertuaku tuh langsung kayak, langsung nikahin aku gitu loh. Oke? Tapi kok kakak di rumah nggak pernah buat? Ya kan ini juga baru pertama Nih, kalau kali. nyobain, Mas. Nih. Kalau mau Apa? nyobain, Tuh ini kok nggak bisa? Ada panas. maharnya langsung diambil gitu. Ya. Awas kak. Terus ya bu. Ya, monggo silakan. Kalau gagal traktir Mixu ya. Nggak mau kak. Gini bu. Ya, Terus, ini agak kesini Mepet. sedikit. Oh, Nah, sedikit. udah. nah terus ini. Nggak usah Ditekan, grogi gitu ditekan. dong. Dilihatin Kan dong. nggak? Tarik. Pakai ini, pakai giginya itu loh. Ini. Buka gerasinya ke sana. Ini ya. Oh ini bu. Iya. Oh caranya gitu. Terakhir ditekan untuk ngunci. Ih, bisa kak. Cuman gosong. Karena Itu kelamaan. tergantung amal ibadah ya. Ih, pinternya. Aku Udah habis ini langsung jualan aja ya nanti di terminal ya. ya lulus SMA langsung Iya. jualan. Apa kerja? Nah, pinternya. Siapa dulu dong? Adik aku Adiknya pinter siapa? banget sih. Ditekan. Kok Suka. kalau kamu yang bikin Gendut kan? kesel kosong sih. Aduh, panas. Karena ini kelamaan caranya cepat kita gulungnya Oh gitu ya bu. Iya. Udah ibu aja bu. Nanti takut gosong semua bu. Apa-apa. Nanti nggak laku kalau kita yang bikin, Bu. Enggak apa-apa. Tepung singkong. Nah, kenapa sih Bu lebih milih tepung singkong Iya padahal sih, Bu. kan ada tepung terigu? Kalau tepung singkong kan lebih sehat daripada tepung terigu. Ini kan gluten free. Perbedaannya berarti apa bu? Sama Dan lebih sehat itu. Lebih loh, sehat. Dek. Ya kan, Nah, biasanya tuh kalau yang sehat kan nggak bertahan lama gitu ya, Bu? Iya, karena benar. tidak mengandung pengawet, tidak mengandung kimia. Apa ini? gitu. Berarti ibu Iya. zaman dulu tuh bener jangan makan yang makanan yang awet soalnya Iya. yang awet tuh banyak pengawetnya jadi nggak sehat gitu loh. Iya. Nah selain dibikin ekron bisa dibikin apa lagi? Macam-macam. Ada brownies dari tepung singkong, terus ada ada pai susu Oh, juga. pai susu juga bisa, Bu? Iya. Pokoknya olahan makanan Iya, Kak. olahan kering, roti kue kering. Iya, sama keripik-keripik. Wah macem-macem ya Bu Iya. ternyata. Iya. Ini kita langsung lihat-lihat di dalam. Iya bu. Boleh lihat lang. Boleh, Bu. silakan monggo. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, Ya. Lagi nggak? Satu ya bu. Boleh, Ya. boleh. Wow. Ini banyak banget Bu. Banyak banget kak. Dari singkong semua. Jelas. Sini Ini ada apa aja, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Berapa, Kak? 7, Berapa? 7, 7. 7. Banyak. Sebanyak itu. Banyak ya bu. Kalau ini kan dari singkong asli, maksudnya belum dimodifikasi ya. Kalau dari tepung murahnya sudah dimodifikasi seperti bikin ekro, pai susu, ini dari tepungnya. Cuman kalau yang ini kan masih kelihatan singkongnya. Lah ini namanya singkong rasa gadung, keripik singkong rasa gadung. Terus Udah gadung pernah. itu termasuk singkong apa bukan? Gadung itu umbi-umbian. Oh, jadi gadung itu Ya, umbi. cuman pengolahan gadung itu perlu perlakuan khusus karena beracun. ada Tidak racun. semua orang bisa mengolah gadung. Lah, untuk lebih amannya kita olah dari singkong dengan rasa gadung. Oh, Begitu, gitu inovasi. kak. Nah, Lah, pasti kan kalau bikin itu kan ada errornya nih Bu. Lah kalau ini beracun terus dimakan loh, gimana? kalau singkong kan nggak beracun. Oh iya. Beracun kan dari gadungnya. Gitu. Terus kandungan nutrisinya apa dong Bu kalau gini rasa gading itu? Kalau kandungan nutrisinya saya kira udah nggak ada. Karena udah nggak. Tapi orang Indonesia senengnya kan makan keripik-keripik. Betul. Yang bunyi gitu loh. Ya, apalagi sambil nonton TV. Iya, cocok banget ya kak ya. Nah, iya.
Di sini kita punya olahan singkong rasa gadung, Ya. terus ini namanya getuk goreng atau Getuk goreng, cetolet Bu. ya. Jadi ini singkongnya diketuk dulu, baru dipotong-potong, dikeringkan, digoreng. Ini ekrol tadi, ini pai susu seperti di Bali, cuma ini 100%. Bisa juga Bu dibuat pie. Bisa 100% tepung mokaf. Gitu. Seperti ini ya. Ini kita punya nasi singkong atau nasi oyek. Ya, jadi pengganti beras. Kalau beras masih impor, sehingga kita berusaha menciptakan pengganti beras yang lebih sehat. Karena ini apa, gulanya sudah 0. Oh, jadi gitu Bu. Sehingga untuk penderita diabetes dianjurkan makan nasi dengan beras singkong. Berarti ini lebih mahal dong Bu pastinya. Ya hampir sama, 20.000. Tuh Karena Kak. pembuatannya Kakak juga yang lebih itu. ribet. Tapi ini bisa bikin kurus gak Bu? Ini mau diet ini. Bisa nggak? Jogging. Nah, itu Kak. Boleh lihat produknya Bu? Boleh. Waduh, lihat. Nih Kak, jadi kakak tuh kalau mau diet pakainya ini. Bisa. Bisa kan glukosanya nggak ada. Nanti kalau 5 hari lagi jadi Syahrini gimana? Nanti kamu kaget. Ih, kakak bentar. bisa. Ini deh. Ini sana bajingan. Kak, waduhin ke mami ya. Bajingan itu Waduhin kan ya. kasar. Di kasar kakak. Kok bisa jadi makanan? Sakti Ini toh, bajingan. sakti toh. Iya. Jadi kalau orang zaman dulu itu kenapa Coba lihat, Kak. dinamai bajingan? Karena biasanya di air nira itu turahannya bajing, sisanya bajing. Namanya Sehingga bajing gitu dinamai ya Bu. bajingan ya. Nah, Gitu. kalau orang zaman dulu membuat gula kelapa, jadi sebelum menjadi gula coklat itu dimasukkan singkong dulu. Tujuannya Untuk kayak cemilan. Oh, Biar orang bajing zaman itu. dulu. Ya, nah, sehingga kami modifikasi biar mudah dibawa, packagingnya aman, tidak bocor-bocor. Nah, itu nanti kalau ditanyain lagi makan apa? Bajingan. Tuh. Jangan gitu. Berarti itu Sarah, kakak tuh Sarah kalau Kan bajingan. namanya bajingan kan? Ya, Tapi kamu ngomongnya sudah. gini loh. Gunakan apa? Gunakan bajingan telo gitu Ya, loh. sambil duduk ya. Ayo. Ya Mau Bu, bawa yang boleh. mana? Mau bawa yang mana? Mau Yang Gua mau. yang kelihatan enak bawa semua. Ya, Ini Bu, boleh. pes susu, pes susu. Iya. Boleh, ambil Berapa? aja. Dua Kak, dua Kak. Yo, sambil Satu duduk. bismillah. Iya, iya, iya. Enggak dong. Sama itu dong bajingannya tadi. Boleh. Ini udah. Udah. Apa lagi? Ini. Udah. Mau. Tuh, boleh. Yang tadi Ini boleh, itu. ini boleh ya Bu? Boleh. Ya, bawa Kak, bawa Kak. Kok diambil semua ini ngelunjak ya? Pak. Ayo Bu. Ya. Ih, di depan udah banyak banget makanan nih Bu. Keren-keren lagi bungkusannya. Penasaran deh, kok bisa awal mulanya tuh gimana Bu menggeluti bisnis Iya, kayak Bu. gini Bu? Jadi awal mula kami membuat rumah ketela itu pada tahun 2010. Sudah lama Udah lama ya Kak? setelah bencana Merapi. Karena waktu bencana Merapi itu Borobudur rusak parah. Tanamannya banyak yang tumbang. Ya. Sehingga kami berpikir bahwa di kebun ini hanya tanaman singkong dan umbi-umbian yang selamat dari bencana. Nah, dari situlah awal mula kami berpikir bahwa oh ternyata kita itu punya makanan yang siap walaupun bahan makanan yang kita punya itu sudah siap walaupun ada bencana. Salah satunya umbi-umbian. Nah, pada waktu tahun 2010 itu kita belum mengolah begini banyak produk. Hanya masih terbatas. Seiring berjalannya waktu, kita inovasi produk dengan aneka rasa, aneka bentuk. Packagingnya juga kita sesuaikan dengan zaman, terus ada dukungan dari dinas-dinas terkait, sehingga kita mampu berdiri sampai saat ini. Itu. Jenis olahannya tidak hanya berbahan baku singkong. Kami juga mengolah dari bahan baku ubi, terus labu atau pumpkin yang besar itu ya. Kadang-kadang juga pepaya dibikin manisan, dibikin saus, terus ada nanas, dibikin permen, dibikin manisan juga. Manisan juga ya Bu? Ya, macam-macam Banyak. lah. Iya. Pokoknya basisnya itu bahan pangan lokal. Karena saat ini pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Borobudur ini sedang mengembangkan wisata gastronomi. Wisata gastronomi itu adalah wisata yang
ada koneksinya dengan gambar relief di candi. Sehingga ada beberapa bahan makanan yang mempunyai dikoneksikan dengan relief di candi. Salah satunya ketela. Gitu. Karena di candi itu tidak ada relief pohon gandum, tidak ada. Hanya pohon ketela, pohon apa namanya padi jagung itu. Sehingga kami berupaya untuk apa ya lebih mengkonekkan saja dengan wisata ke candi. Itu. Berarti ada filosofinya gitu loh. Dan ini tuh makanannya ngikutin perkembangan zaman loh. Nah sekarang tuh aku ingat banget ada yang viral nih di TikTok. Jadi tuh ada makanan namanya ubi brulee. Dan orang-orang mesti mikirnya kayak ubi rebus, padahal tuh nggak cuma direbus gitu loh Bu. Jadi tuh ada tambahan keju ya, mungkin itu bisa bikin inovasi buat ini ya. Terus dengan segini banyaknya produk, cara Ibu mengembangkan, menyalurkan, memasarkan itu bagaimana Bu? Memasarkan kita punya showroom sendiri, kita juga punya sering ikut pameran, sering ikut apa namanya expo, hanya seperti itu. Ya, kita tidak menitipkan di oleh-oleh. Tidak. Alasannya kenapa itu Bu? Karena nanti kalau sudah dititipkan di oleh-oleh itu apa ya? Sepertinya kita tidak punya prestis lagi gitu loh. Kalau kamu mau nyobain produk rumah ketela ya datang ke sini. Gitu. Sehingga bisa lihat cara membuatnya, higienis atau tidak, kandungannya seperti apa. Karena kalau sudah dioleh-oleh sudah industri. Tidak bisa tanya-tanya gitu loh. Oh ini cara bikinnya gimana sih? Pasar ya Bu ya. Enggak, bukan produsen lagi ya Bu. Ya. Terus ini ada yang unik Bu. Kok bisa Bu? Apa namanya, susu dibuat dari tepung moka. Gimana Bu? Awal mula itu dulu idenya Bu, idenya dulu kami pernah diajak oleh satu dinas ke pusat oleh-oleh di Bali. Gitu. Nah di sana kami bertemu dengan pemilik oleh-oleh itu menawarkan produk dari sini gitu loh, mau dipasarkan di Bali. Terus mereka minta produk pai susu cuman yang gluten free karena mereka kan banyak orang asing. Iya, orang asing. Sehingga kami mencoba membuat pai susu versi gluten free. Gluten free. Oh, jadi ini pemasarannya juga sampai ke sana, Bu? Iya. Oh, keren-keren ya, Kak ya. Sudah sampai Bali. Ya, Bu. Udah jauh pasarannya. Iya. Terus tadi ada yang unik satu lagi, Bu. Itu bajingan telo ya Bu ya? Ya, itu telo. Kan ini ada legalitasnya ya Bu. Terus dengan kosakata itu apakah bermasalah ya Bu? Apakah itu hak dari awal memang iya. Cuman itu kita tidak membuat nama itu tidak kita yang membuat. Sudah warisan dari nenek moyang gitu, kita gitu lah. Mau nggak mau memang tetap memakai nama itu. Iya. Oh itu ya tadi kok ada bajingan telo itu ada masalah enggak kan? Iya. Biasanya kosakata itu dibuat buat hal-hal negatif. Ini kok di produk ternyata ada sejarahnya ya. Tapi dari segini banyaknya makanan yang paling best seller itu yang mana ini Bu? Apa best seller semua ini? Banget nih Bu. Ada. Coba tidak ada yang satu best seller sih, semua best seller. Keren banget. Terus harganya mulai dari yang terendah sampai tertinggi itu yang mana aja ini Bu? Ini yang terendah 10.000 bisa. 10.000? Mana Bu yang 10.000 Bu? Ini 10.000. Murah banget. Ini 10.000 ya Bu? Nah, ini nasi, ini juga beras ini 10.000. Ini Kak, kakak kalau mau beli. Beras 10.000 loh, ini bisa buat nanti kita beli ya ini ya Dik ya. Oke. Kita ngomong ke Mami. Kita bilang ke Mami buat beli nih. Masih terjangkau. Terus yang paling mahal kayaknya pai susu nih kayaknya. Pai susu ya? apa? Bajingannya Bu? Bajingannya tuh kan. Ini mahal. Ada itu bener. Bajingannya berapa Bu? Karena pengalengannya, ongkosnya pengalengan sudah 10.000. Kos biaya. Ya. Tapi di sini halal semua apa gimana? Ya, sudah halal semua. Sudah halal semua. Karena tepungnya juga bikin sendiri, sudah halal. Bu, itu yang di pojokan itu apa Bu?
Yang ini, yang depan, Dan toples nih. ini yang toples. Oh, ini Itu kan ya ada toples juga. saus pepaya. Oh, saus pepaya. Ya, saus dari pepaya. Jadi kalau mau makan mie ayam bawa saus sendiri. Oh, gitu. Sehat ya. Kok Keren bisa ya. itu Bu dapat inspirasi dari mana itu Bu? Saus dari pepaya. Ya karena di kebun pepaya banyak. Nggak dimakan, sudah terlalu matang. Jadi memanfaatkan hasil perkebunan gitu Iya. loh, Dek. Kakak tuh bisa nanam di Mager rumah. nih, yang produktif gini loh, Dek. Kamu kan bentar lagi mau lulus ya. Ya, Kakak, Bu. Produktif. Kakak kan harus kuliah di Australia, jauh. Adik kan juga belajar. Ya tapi kan bentar lagi mau lulus, nanti bikin kayak gini. Pokoknya Ya, biar namanya ya, Dek. terkenal, oke? Oke. Jangan bikin malu. harusnya kalau sekolah pertanian, besok kalau sudah selesai mengembangkan pertanian, jangan jadi pegawai bank. Ya. Eh, Pokoknya nanti harus kuliah pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Madura. Apalagi kamu yang mau ditanyain mana lagi nih? Apalagi mumpung di sini. kalau pus nih semuanya enak ya Bu ya. Cuman yang paling minat di pasaran paling banyak tuh yang mana Bu? Apa ya semuanya sih karena pasarnya kan lain-lain. Daerah ini maunya ini, daerah itu maunya itu kan lain-lain. Terus yang jadi ikonik apa Bu? Dari segini produknya banyak. Nasi itu, Nasi, ini, beras singkong beras itu ya. tumplek. Iya, terus bajingan itu. Ekrol juga iya. Bu Kalau bajingan udah mahal laris lagi. Ini ekrolnya ini segini berapa Bu? Pengemasannya juga bagus juga. 15.000. 15.000. Murah ya Kak ya. Kakak mau beli nggak? Iya ini nanti buat nyonya suka banget loh. Ya. Sama yang lain. Kamu kok sama mamanya nggak tahu sih? Kan mama ini paling bawa suka. pulang. Iya. Sama apa lagi? Oh, Apa tadi kan ini kan ada bedanya ya, yang ini sama yang ini. Oh iya. Rollnya dari apa tadi itu bahannya Bu? dari tepung mukak dan tepung suwek kan? Oh, tepung. Kayaknya lebih hitam nggak sih Dek ya? Iya. Karena suweknya kalau dibikin tepung kan warnanya agak coklat itu, Pak. Itu secara kandungan bedanya apa ya Bu? Apanya yang apa? Yang tepung suwek sama Kalau tepung mokaf kan Iya. dari singkong, kalau Iya. suwek itu dari Belum pernah lihat pohon suwek kok. belum Bu. Aduh, kita anak kota banget ya dia. Kota. Iya, nggak tahu Belum ini. pernah lihat suwek Bu. Iya. Sebenarnya hanya memanfaatkan apa umbi-umbian di kebun, dibikin tepung, terus dibuat olahan yang kira-kira bisa untuk memanfaatkan umbi-umbian tersebut. Maka dibikinlah ekrol dari campuran tepung mukaf dan tepung suwek. Nah dari tepung suwek itu juga bisa dibikin aneka olahan cake, bolu gitu bolu. bisa. Ini kan Candi Borobudur itu kan tempatnya wisata ya, Bu. Ya. Terus kira-kira para pengunjung tuh kayak tertarik gitu nggak sih Bu kalau ngelihat bangunan di sini? Apalagi kan tempat wisata pastinya kan banyak banget yang kesini ya Bu. Turis-turis gitu-gitu ya. Iya. Karena olahan ketela masa rumahnya rumah gedong kan enggak. Iya. Enggak selaras ya Bu ya. Ya, Gitu makanya banget. rumahnya rumah joglo gitu. Klasik-klasik gitu lah. Kita juga ada cooking class untuk tamu-tamu asing ya. Biasanya kita ajari makanan lokal. Kayak bikin nasi goreng, terus bikin sayur lodeh, soto, begitu juga ada kelasnya. Untuk wisatawan lokal juga ada kelasnya, magang juga ada. Untuk pengolahan aneka olahan dari singkong begini, olahan umbi-umbian juga ada kelasnya. Kalau ke sini maksudnya ada ilmu yang didapat gitu loh, bukan hanya belajar. Iya. Ya, hanya belajar, tapi juga misalnya tanya, Bu, saya punya singkong seperti ini, enaknya dibikin apa gitu. Monggo silakan konsultasi. Ya, jadi pengunjung yang kesini tuh nggak cuman beli, cuman dapat ilmu juga ya Bu, manfaat. Ya. Gitu. Keren sih Bu. Terus Ibu selama menjalankan usaha ini tuh tantangannya apa sih Bu yang pernah Ibu alami itu? Tantangannya kadang-kadang apa ya? Pemasarannya sendiri. Karena pemasaran. selama ini ketela masih dianggap kelas rendah. Bener sih ya. Belum masuk mall Iya, gitu loh. belum Kalau masuk. kalau orang-orang kita Iya. kan kalau belum masuk mall belum keren gitu Iya. kan. Tetapi sebenarnya itu tanggung jawab bersama ya. Karena Betul. ini makanan kita, produk kita, jangan kalah sama terigu yang bukan produk kita gitu Iya. loh. Masa kita nggak cinta sama produknya sendiri.
Nah, tantangannya ya di situ. Untuk apa ya, mengedukasi orang bahwa singkong itu juga bisa naik kelas itu. Betul. Seperti itu tantangannya. Sehingga juga harus dimodifikasi dari segi rasa, terus bentuk, kemasan, kemana itu saja. Ngomong-ngomong soal produk, kira-kira rencana kedepannya mau bikin inovasi produk apa lagi nih Bu? Iya Bu. Apa ya? Selama ini kan memang kita untuk pembuatan tepung muka sendiri kita sudah nggak bikin ya, sudah kerjasama dengan KWT. Oh, ya, iya, jadi KWT yang buat, terus kita yang memasarkan. Kedepannya sendiri kita mau fokus ke beras singkong. Beras Ya, beras singkong. singkong. Mau dibikin beras analog. Jadi beras analog itu kita tidak perlu mengukus. Namanya beras instan. Jadi dari beras singkong itu Ya. hanya dikasih air panas sudah menjadi nasi. Oh, keren ya, keren. Itu cocok buat tidak repot. bekal ya Bu ya. Tidak Cocok buat repot. bekal ya. Betul. Jadi kita mau inovasinya itu dulu. Masih harus PR-nya banyak. Tapi apa yang bikin Ibu pengen berinovasi itu loh Bu? Padahal kan ya pasti ada keuntungan, ada kekurangannya Iya. ya Bu. Apalagi kan kayak pasti lebih mudah, pasti manfaatnya kan beda ya Bu. Iya. Antara beras yang biasa sama beras analog itu gimana Bu? Kalau beras singkong itu sekarang orang lebih banyak nyari itu karena kadar gulanya sudah nol. Ya. Cocok buat Nah, kadar gulanya sudah nol. kakak Bu. Cuman Cocok buat kami kakak. mau berinovasi supaya orang tidak ribet gitu loh. Kalau dalam perjalanan mereka harus sangu dari rumah, berapa hari di dingin. jalan, ya malah repot gitu ya. Iya, Kami repot ingin menciptakan yang instan itu. Mungkin bisa mampir ke supermarket terdekat, pakai air panas sudah jadi Udah nasi. jadi nasi ya, Bu, ya? Iya, seperti itu. Berarti tadi tuh kan dijelasin kayak memberdayakan KWT ya Bu. Ya. Terus berapa banyak sih Bu masyarakat yang tertarik gitu dalam KWT itu? Karena setiap tahun kami punya program dengan Dinas Pertanian, yaitu program pelatihan di 21 kecamatan di satu kabupaten ya. Itu otomatis 21 KWT setiap tahun. Nah, jadi binaan kita banyak. Oh, Cuman ya. kita mencari produk dari KWT yang sesuai dengan standar kualitas kita. Tidak semua produk KWT diambil sesuai dengan kualitas kita. Misalnya kita ambil tepung muka dari mereka harus sesuai dengan kualitas kita gitu loh. Ya, Tidak standar bau, di sini. ya. Tingkat kekeringan, terus warnanya harus bersih, jernih, putih. Kerjasama sudah banyak. Udah? Apalagi yang mau ditanya untuk di sini? Mungkin dari kakak mau beli? Ya jelas, apalagi itu yang kadar gulanya nol biar Iya, cocok buat diet. kakak. Apalagi? Udah? Lagi ya. Mungkin kandungan sendiri Bu dari apa macam-macam jenis ini kandungan lebih detailnya seperti apa ya Bu? Kan di sini ada perbedaan. Kalau kami yang sudah cek memang hanya untuk kandungan dari tepung mukanya sendiri. Karena kan untuk urut halalnya. Nah, itu sendiri. Cuman beberapa produk yang mengandung mokaf itu saya rasa kandungannya hampir sama dengan mokaf ya dari tepung singkong itu sendiri. Kalau masalah keripik-keripik saya belum begitu mengecek nilai gizinya Detailnya ya, Bu, ya. ya. Karena juga kita produknya juga nggak banyak kok keripik-keripik ini, hanya sebagai pelengkap gitu saja. Cuma memang lebih sehat dari tepung muka daripada Ya. karena kalau di Borobudur ini banyak wisatawan asing yang datang kan banyak yang alergi gluten gitu sehingga larinya kan sini. Iya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, gimana sih Bu prospek bisnis Ibu yang udah dijalanin selama berapa tahun? 14 tahun ini. 14 tahun. Prospek kedepannya masih bagus ya, masih bagus karena kami ini masih unik gitu ya, unik. Masih mengusung tema desa gitu ya, didukung dengan lingkungannya yang memang hidupin kayak orang desa gitu. Iya.
Sehingga kami masih yakin bahwa 10-20 tahun yang akan datang kami masih tetap eksis dengan tetap berinovasi. Iya, Bu. Nah, dari inovasi yang Ibu katakan tadi kan tentunya ada tantangan yang seperti Ibu bilang. Nah, solusi dari Ibu tuh apa ya, Bu, selama menunjang 20 tahun ke depan itu loh, Bu? Solusinya? Begini ya. Jadi kami ini selama berusaha dari tahun 2010 sampai sekarang selalu open minded. Jadi setiap masukan dari konsumen itu kami terima. Tetapi masukan, kritikan mohon disertai dengan sarannya gitu loh. Jangan hanya mengkritik. Ya, nanti ngejak ya, Bu ya. Kami selalu open mind. Siapapun yang mau mengkritik monggo. Tetapi mohon disertai dengan sarannya. Jadi kami berusaha untuk misalnya konsumen A kan setiap pasar ini kan lain-lain ya permintaannya beda-beda. Jadi kami berusaha untuk memenuhi itu. Misalnya aku minta produk beras ini tapi bisa nggak dicampur dengan kacang merah? Buat apa dicampur? Nah, karena kandungan gizinya begini. Oke lah. Gitu loh, kalau seorang wirausahawan itu ya Dek, kalau misalkan dapat kritikan itu harus diterima dengan legowo gitu loh, tapi harus disertai dengan saran. Nah, kalau misalkan nih Bu, kalau nyonya itu kan ibunya ini mau pesen nih, nyonya tuh suka banget sama yang namanya egg roll. Bisa dipesen lewat mana itu, Bu? Alamatnya atau ada sosial medianya? Ada platform medsos gitu, Bu. Instagram punya. Terus selama ini Facebooknya juga ada. Cuman karena adminnya sibuk, kadang-kadang upload. Adminnya mana nih? Adminnya masa nih? Yang mana ini? Ya kerjaannya borongan. Cari turis gitu ya, Bu? Ya, Aduh. kadang-kadang tidak upload. Kalau alamatnya, Bu? Kita ada di Dusun Ngaran 2, Borobudur, Magelang. Ya, di Google ada itu. Nanti tinggal disearching aja. Gampang. Pokoknya kalau di depan ada tulisan rumah ketela itu punya ibunya. Nanti kita masuk ke dalam dikit udah ada nih. Bajingan, sama lagi nih. Jangan keras-keras kok, Kak. Iya, ini ada keripik singkong terpampang nyata di sini, oke? Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup? Jadi mungkin ada harapan, Bu, buat generasi muda betul buat banget. mengajak buat mencintai produk lokal dan pangan lokal itu, Bu. Dari Bu mungkin ada harapan gitu loh, Bu. Ya, generasi muda sekarang ini maunya yang instan-instan. Betul sekali, Bu, itu. Oke, kamu. Kakak ini juga. Kakak ini paling sering yang instan, yang banyak micinnya. Betul. Nih, masih kurang menghargai olahan pangan lokal. Nah, jadi sebagai generasi muda nomor 1, kalau sekolahnya pertanian ya menggeluti bidang pertanian, karena pertanian milenial sekarang itu sudah males. Gitu. Bertani anak muda males. Pengennya kerja yang bersih lah, nggak bertani gitu. Terus makannya juga jangan lupa makanan orang dulu. Iya. Iya toh, karena Magelang kan kota gethuk iya toh. Jadi makan jangan aneh-aneh. Karena banyak teman-teman pemain kuliner misalnya kayak gula semut. Gula semut terkendala bahan baku padahal pohon kelapa banyak. Karena apa? Yang deres sudah nggak mau deres. Anak muda sudah nggak mau deres. Sama juga anak muda sudah nggak mau pergi ke kebun nanam singkong lah, nyabet singkong. Betul. Lebih suka GrabFood. Iya. Burger King. Lagi. Itulah yang menjadi prihatinan kita semua. Iya, betul banget tuh. Betul banget sih, Bu. Jadi harapannya generasi muda ini di bidang pertanian ini dapat lebih fokus lagi, terus berinovasi agar kita tuh mencintai dan mengembangkan produk lokal kita sendiri, ya, produk. Betul. Kita harus mulai dari kita. Ya, Kalau bukan kita ya, siapa lagi kan? Itu kakak kan kuliah di universitas di Australia. Kakak tuh kembangin dong. Biar berinovasi juga. Kenalin di Indonesia tuh loh, terutama di Borobudur tuh loh, ada pengembangan tepung singkong. Nah, diajak teman-temannya yang bule gitu.
sampai lupa kan? Kita Apa? itu punya slogan. Tahu Apa? nggak slogannya? Slogan. Apa Kak? Belum diajarin ya? Aduh, Lupa, Kak. nih. Ini kan Apa acara ya? namanya Cangkir Tani. Oh iya. Kalau aku bilang Cangkir Tani, nanti dibahasnya berbincang, berpikir, pertanian. Betul? Paham nggak? Kok aku lupa ya Kak? Coba, Si coba. kecil tuh, lupa banget sih. Iya. Banyak mikir kamu ini. Nih, gini. Cangkir Tani, berbincang, Berbincang, berpikir, pertanian. pertanian. Oke? Hadap kamera semua dong. Ya itu ya. Iya. Jargon. Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Ulangi. Oke, ulangi. Langi. Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Yeay. Jadi gitu loh, sebagai generasi muda tentunya kita itu harus mencintai produk pangan pangan. yang ada di dalam negeri kita. Iya. Tuh, selain dapat manfaat, kita juga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air gitu loh sama dari kita ke Indonesia gitu. Betul banget Kak. Lagi. Apa Kak? Ya Kakak lah. Kok lupa slogan kita dong? Oh, yuk. Slogan yuk. Emang apa slogannya? Yang tadi lah. Oh iya. Cangkir Tani dong. Oke, 1, 2, 3. Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Apa dek, kamu mau ambil semuanya? Iyalah Yang Kak. bayar siapa coba Kakak nanti? dong. Oke, Bu. Emang Ade punya uang? Iya, ini aku mau beli semuanya ini Ya Bu. Bu, satu-satu. Borong semuanya. Satu-satu ya Bu. Ya, ya. Ini Dari sana. satu. Ini bawa dua nih buat Dua. kakak nanti lihat ini. ambil. Ekrol ya buat nyonya ini. Itu, Kak. Bajingannya. Bajingannya belum. Oke. Apa lagi? Semuanya dibawa. Sama Bu, sama Bu. Udah. Ya. Kayaknya udah Facebook. Belum Bu, Iya, belum Bu. kesukaan kamu ini. Ini ke sana. Ya, terima kasih ya, Makasih, Bu. Bu.